Bagaimana cara beriklan di TikTok atau cara menggunakan TikTok Ads. Halo teman-teman, Bapak Ibu sekalian, ketemu lagi dengan saya Tommy. Pada video kali ini kita akan bahas gimana cara menjalankan iklan di TikTok. Apa saja yang Anda perlukan dan apa saja strateginya. Nah, video ini menjawab pertanyaan atau request dari Mas Heru Purnomo nih, salah satu member grup diskusi with Tommy AZ ya. Beliau ingin dibuatkan video tutorial TikTok Ads atau cara beriklan di TikTok seperti itu ya. Nah, cara beriklan di TikTok itu sama seperti platform lainnya, seperti Facebook dan Instagram, ada dua ya. Pertama, teman-teman bisa beriklan dari aplikasinya langsung ya. Yang kedua, teman-teman juga bisa beriklan dari kalau di Facebook namanya Ads Manager ya. Oke, kita langsung aja kita coba cara yang pertama ya. Yang pastinya teman-teman harus punya TikTok-nya ya, akun TikTok-nya. Nah, ini yang dari aplikasi ya. Kalau dari aplikasi, ini profile saya. Nah, untuk beriklan di aplikasi TikTok ya, berbeda dengan Instagram. Kalau Instagram itu teman-teman harus mengubah profilnya ke profil bisnis terlebih dahulu. Tapi kalau di TikTok enggak, langsung bisa ya. Ini profil saya masih profil pribadi, tapi kalau mau diiklankan itu langsung bisa. Nah, ini udah ada tombol promosinya ya. Jadi promosinya ada di sini. Nah, namun sebaiknya kalau teman-teman ingin bangun bisnis di TikTok-nya jangka panjang ya, supaya di profil teman-teman ini ada linknya, itu teman-teman sebaiknya diubah dulu ke akun bisnis ya, akun profesional. Cara mengubahnya yaitu di kanan atas, di bagian kanan atas ini, diklik. Di sini ada menu kelola akun ya. Kelola akun, kemudian di sini ada alihkan ke akun pro ya. Ingat ya, kalau untuk beriklan dari aplikasi, kalau hanya sekedar beriklan ya, itu nggak perlu diubah ke akun bisnis. Tapi supaya di profilnya bisa ada linknya, itu diubah dulu ke akun bisnisnya. Alihkan ke akun pro, kemudian pilih akun bisnis ya. Kalau yang kreator juga nggak bisa ada linknya di bawah ya. Pilih akun bisnis, kemudian pilih sesuai dengan bidang atau niche teman-teman masing-masingnya. Saya pilihnya yang blog pribadi aja ya, karena ini akun pribadi ya. Oke, nah kemudian tinggal edit profil dan tambahkan linknya. Nah, di situs web. Kalau yang akun pribadi tadi nggak ada situs webnya. Ini karena sebelumnya saya sudah pernah isi, jadi langsung terisi ya. Jadi di sini ada linknya, bisa diklik gitu ya. Oke. Kemudian kalau dari aplikasi, cara iklannya tinggal pilih video yang mau Anda iklankan. Kemudian klik yang titik 3 ini ya, titik 3. Di sini ada promosi ya. Oke, sorry, ini salah klik ya, sorry. Ini klik titik 3, kemudian promosi ya, yang ini, promosi. Oke. Nah, setelah diklik, ini nih, ada pilihan, ada 3 pilihan ya. Kalau Anda beriklan langsung dari aplikasi. Pilihan yang pertama, ya, penayangan video, jadi views ya, views videonya, dan mendapatkan lebih banyak tayangan video di TikTok Anda. Kemudian yang kedua, kunjungan situs web ya, itu supaya banyak yang ngeklik situs yang ada di profil Anda ya, atau situs yang ingin Anda arahkan traffic ke sana. Kemudian yang ketiga, lebih banyak pengikut. Nah, ini kalau mau nambah followers di TikTok ya. Nah, ini caranya sangat mudah, tinggal klik berikutnya aja, kemudian pilih penonton ya, mau yang otomatis atau yang khusus. Nah, kalau yang khusus kita bisa pilih juga nih, perempuan, laki-laki, kemudian usianya, minatnya. Nah, ini sesuaikan dengan target bisnis Anda. Nah, tapi ya, kalau Anda hanya beriklan dari sini, untuk melihat metrik-metrik pentingnya, untuk melihat ukuran-ukuran keberhasilan iklan Anda itu kurang lengkap ya. Dashboardnya lah, kalau di Facebook Ads itu dashboardnya kurang lengkap kalau hanya dari aplikasi.
Tidak masalah kalau mau iklan dari sini, boleh ya, boleh, nggak masalah, sesuai tujuan masing-masing ya. Karena setahu saya kalau tujuan-tujuan yang ini memang lebih optimal di kita buat dari aplikasi. Nah, tapi untuk baca datanya tetap lebih baik dari versi Ads Manager-nya atau versi desktopnya ya. Jadi ini tinggal di berikutnya aja ya. Pilih pemirsa, kemudian budget ya. Mirip lah dengan aplikasi di Facebook atau Instagram. Mulai dari 15.000 per hari ya. Nah, ini budgetnya. Kalau yang followers itu budgetnya, oke, misalnya, nah sama, mulai dari 15.000 per hari ya. Jadi kalau dari aplikasi, Anda bisa beriklan mulai dari 15.000 per hari. Dengan tujuan 3 tadi ya. Nah, ini udah seperti ini aja. Sangat ringkas ya untuk di aplikasi. Ingat ya, tujuannya ini. Masing-masing tujuan ini akan punya hasil tersendiri. Kalau lebih banyak pengikut, otomatis ya hasilnya Anda lebih banyak followers. Kalau lebih banyak kunjungan situs web, hasilnya Anda akan dapat banyak klik. Kalau yang video juga mendapatkan video. Nah, sekarang kita bahas yang versi desktop atau versi Ads Manager-nya ya, versi lengkapnya. Walaupun Anda buat iklan dari sini, mungkin tujuan Anda memang 3 ini ya, tapi sebaiknya Anda pantaunya itu dari desktop. Oke. Nah, untuk dari desktop, kita tinggal ketik aja TikTok Ads ya. TikTok Ads. Nah, ini di Google, nah, nanti akan muncul seperti ini. Anda pilih yang ini ya, yang ads.tiktok.com. Kenapa kita cari di Google? Karena tadi ketika saya ketikkan ads.tiktok.com ya, itu mengarah ke halaman lain ya. Nah, sebenarnya bisa dari sini nggak masalah ya, cuman nanti takutnya Anda bingung karena ada banyak halaman untuk memulai. Nah, yang paling simple, yang paling sederhana itu dari ads.tiktok.com. Yang ini ya, dari hasil pencarian Google. Kemudian Anda akan diarahkan ke halaman seperti ini. Oke, kita tunggu loading. Nah, TikTok for Business. Login TikTok for Business. Nah, di sini ada beberapa pilihan login ya, email, handphone, atau login with TikTok. Nah, karena kita udah punya akun TikTok, kita pilih login with TikTok aja. Dan sebaiknya memang Anda harus punya akun TikTok dulu ya, untuk mengakses TikTok Ads versi dashboard ini. Kita pilih login with TikTok. Nah, sebelumnya karena saya sudah pernah masuk ya, ini tinggal authorize aja. Nah, ini sebenarnya langkah sebelum ini ada QR code-nya, kode QR-nya. Kalau nanti muncul kode QR, Anda tinggal ke aplikasi TikTok-nya ya. Ke aplikasi TikTok-nya, kemudian pilih menu di sudut kanan atas. Kemudian, nah ini ada tik kode ya, tik kode. Nah ini pilih pindai, nanti kayak web WhatsApp ya. Di ini muncul kode QR-nya, di handphone ada pindai. Nah, ini karena saya sudah pernah scan QR-nya, jadi langsung authorize saja ya, login. Oke, kita tunggu. Nah, ini adalah tampilan dashboard Ads Manager ya. Saya kurang tahu kalau di TikTok nyebutnya apa, kalau di Facebook namanya Ads Manager. Nah, ini sama ya, TikTok Ads Manager. TikTok Ads Manager. Di sini akan muncul data-data yang lebih lengkap, dari iklan yang kita buat. Oke. Nah, kemudian kalau udah masuk sini, kita bikin ad-nya gimana? Ad-nya di tengah ini ada create ad ya, create ad, atau di menu ini ada campaign. Tinggal klik tombolnya dan pilih ini start offer aja kalau belum pernah bikin iklan sebelumnya. Nah, ini tampilannya
sangat simpel. Kalau kita perhatikan ya, struktur tampilan TikTok Ads ini mirip dengan di Facebook Ads ya. Lihat di sebelah kiri ada campaign atau kampanye, kemudian ada ad group, ada ad. Nah, kemudian satu campaign nanti itu bisa punya beberapa ad group. Kemudian satu ad group bisa punya beberapa iklan. Strukturnya mirip, kemudian objektifnya ini juga mirip. Jadi saya sarankan sebelum Anda beriklan di TikTok ini, sebaiknya Anda pahami dulu cara beriklan di Facebook Ads yang versi Ads Manager-nya. Ya, Anda bisa lihat di video saya tentang materi Facebook Ads. Karena secara struktur, secara setting, ya itu nggak jauh berbeda. Secara teknis dan secara strategi pun mirip ya. Dalam satu campaign, kita bikin beberapa ad group untuk melakukan split testing, kemudian ada ad untuk melakukan split testing di iklan. Kemudian langkah pertamanya juga mirip ya. Langkah pertamanya pilih ini objektifnya, apakah Anda mau traffic, mau conversion, app install, video views, atau lead generation. Tinggal pilih. Anda mau traffic, kalau traffic itu berarti Anda ingin meletakkan banyak klik ya ke website yang Anda inginkan. Kalau app install, aplikasi, kalau video views ya views video, kemudian lead generation sama ya, mendapatkan prospek, dan conversion mendapatkan tindakan di website. Nah, seperti biasa conversion teman-teman juga harus menginstal atau pasang pixel dulu. Nah, kemudian selanjutnya misalnya pilih traffic, campaign name, ya, budget. Nah, salah satu perbedaan antara iklan di aplikasi TikTok dan di TikTok Ads Manager ini, ya, budgetnya ya, budgetnya itu minimal di sini 200.000 per hari. Ya. Nah, ini kalau kita continue. Oke, kita ke bagian budget. Nah, ini ya, budget and schedule ya. Minimal 200.000 per hari. Nah, jadi pastikan kalau teman-teman mau terjun di TikTok Ads ini dulu, yang versi Ads Manager-nya ya, sebaiknya paham dulu nih. Paham dulu strategi di Facebook Ads dan Instagram Ads ya, yang pernah saya jelaskan di video-video saya sebelumnya. Sebelum terjun ke sini, karena harus siap nih, budgetnya minimal sehari 200.000. Jangan sampai udah jalan budgetnya, ternyata optimasinya masih kurang pas, gitu kan, sayang banget. Kalau di aplikasi itu masih bisa 15.000 per hari ya, dengan 3 tujuan tadi ya. Link klik, kemudian video views, sama followers ya. Tapi kalau versi yang ini ya, versi yang misalnya teman-teman mau iklan konversi, pastikan siap dulu secara ininya, ilmunya, kemudian secara budgetnya ya. Secara settingan saya rasa sama dengan yang di Facebook Ads ya, tidak banyak perbedaan. Kita kasih ini, pilih tujuan, kemudian placement ya, placementnya bisa otomatis, bisa select placement. Nah, select placementnya ada 3, TikTok, new speed ya, Pangle ya, bisa otomatis, bisa manual ya. Kemudian comment apakah diizinkan, download video apakah diizinkan, kemudian targeting. Nah, targeting ini sama ya, kita pilih siapa yang akan jadi target market atau orang yang akan melihat iklan kita. Oke, sama, bisa dipilih gendernya, mulai dari lokasi ya, lokasi, pilih apakah Indonesia atau kota, gender ya, jenis kelamin, kemudian usia ya, usianya mulai dari 13 ya kalau di TikTok, 13 sampai berapa, nah 13, 17, 18, 24 ya, sampai 55 ke atas.
bahasa, kemudian interest and behavior. Nah, interest ini mirip dengan Facebook juga ya. Ada 3 ini ya, add interest, behavior, sama creator interaction. Kalau interest ini minat dari orang yang kita target. Minatnya apa ya? Pilihannya ada banyak. Ada education, automobile ya, financial service ya, travel ya. Silakan dipilih. Nah, ini bisa pilih lebih dari satu juga ya. Kemudian add behavior ini, interaksi video. Interaksi video ini maksudnya bagaimana orang-orang yang kita pilih ini berinteraksi dengan video. Nah, misalnya menonton sampai akhir, atau menyukai ya, atau yang mengomentari ya. Nah, kalau untuk interaksi yang paling tinggi biasanya yang mengomentari sama yang share ya. Atau kalau kita pilih semuanya juga boleh ya. Oke, pilih semuanya. Nah, interaksi. Kemudian video apa yang mereka berinteraksi ya. Apakah mereka berinteraksi dengan video talent, alam ya, otomotif ya. Tentunya sesuai dengan target market Anda masing-masing. Kalau Anda jual spare part mobil misalnya, Anda pilih auto dan vehicle ini. Oke. Nah, selanjutnya ini harus diisi ya. Kalau ada merah-merah seperti ini artinya tinggal dibaca aja. Ini harus diisi, harus dipilih ya. Periode mereka berinteraksi itu berapa hari terakhir ya. Berapa hari terakhir mereka berinteraksi dengan auto dan vehicle. Nah, misalnya 7 hari atau 15 hari. Kemudian ini creator interaction, interaksi dengan kreator seperti apa? Apakah mereka memfollow kreator drama, komedi, atau yang seperti apa ya? Ini masih ada sub-subnya ya di masing-masing. Pastikan sesuai dengan target market Anda ya. Jadi sebelum beriklan, pahami dulu target pasar Anda itu sukanya apa. Oke. Kemudian di bagian device, oke, ini belum dipilih. Misalnya Nah, 3 ini kalau hanya salah satu yang dipilih gimana? Boleh, nggak masalah ya. Jadi nggak harus 3-3-nya dipilih. Anda boleh berdasarkan interest, boleh berdasarkan interaksi video, ya, atau berdasarkan interaksi akun ya, yang mengikuti akun-akun. Ini kalau dihapus, kalau Anda mau 2 atau 1 nggak masalah ya. Nggak harus 3-3-nya. Kemudian device, biasa ya, Android, iOS. Karena di sini nggak ada desktop ya, kalau di TikTok nggak ada TikTok desktop, jadi Android atau iOS aja. Ini Anda bisa pilih nih model OS-nya ya, misalnya iOS yang versi berapa gitu ya, versi terbaru. Kemudian daily budget, nah daily budget ini minimal 200.000 ya, nggak bisa kurang dari 200.000 minimal per hari. Nah, kemudian jadwal itu pilih ya, sesuai dengan iklan Anda, tayangnya mau kapan ya. Nah, pada saat targeting ya, perhatikan juga ini ya, audience size-nya ya. Saya lupa ya. Ini misalnya pengaturan targeting ini akan berpengaruh pada audience size, jumlah audiens. Jangan sampai audience size-nya ini merah di sini ya. Sebisa mungkin audience size-nya itu di biru, ini warna biru ya, warna biru kehijauan ini ya. Kalau too narrow ini artinya terlalu sempit ya, takutnya menjangkau sedikit orang. Nah, kita tambah lagi, bisa tambah usianya, nah, atau tambah targetingnya ya, bisa tambah usianya. Saran saya lebih tambah usia sih. Kalau targetingnya seperti di Facebook Ads ya, satu ad group ini, satu targetingnya, supaya kita bisa membedakan dan bisa men-scale up. Oke, masih
hijau ya, masih narrow ya, masih sedikit istimewa baca. Usahakan ini ya di tengah. Kita tambah lagi. Nah, ini balance ya. Jadi kalau udah di tengah artinya audiensnya bagus nih. Algoritmanya bisa mencari di antara 14 juta sampai 18 juta ya orang. Oke. Nah, budget and schedule ya. Kalau saya nggak pakai schedule ya, run continuously. Run continuously itu artinya jalan terus iklannya. Kemudian all day, Anda bisa pilih nih jamnya, Anda mau jam berapa gitu ya. Tinggal diklik aja ya. Misalnya Senin mau jam berapa, Selasa mau jam berapa. Nah, kalau tahap awal sebaiknya di testing dulu ya. Kalau belum ada datanya. Kalau udah ada datanya, Anda tinggal pilih. Ya. Nah, biddingnya dasar lowest cost dulu ya, jangan langsung bid cap ya. Oke, itu di bagian ad group ya. Ad group ini untuk targeting iklan Anda dilihat oleh siapa. Kemudian kita next masuk bagian ad. Oke, nah di bagian ad, di bagian ad ini tampilan iklan Anda ya, tampilan iklan Anda mau seperti apa. Seperti biasa dikasih nama ya. Nah, bisa berupa video, bisa juga berupa gambar ya. Formatnya bisa berupa video atau gambar. Nah, tapi kalau gambar nggak muncul di TikTok ya. Kalau aplikasi TikToknya bisa video, tapi kalau gambar itu di aplikasi lain ya. Jadi TikTok ini juga bisa menampilkan iklan di aplikasi Topbuzz ya. Beberapa aplikasi ini, kemudian Pangle ya. Nah, kalau khusus di TikToknya itu harus video ya, harus video. Format iklannya harus video. Dan videonya bisa Anda upload atau from library kalau sudah pernah upload sebelumnya. Tinggal upload, ya, Anda pilih videonya, dan videonya itu harus memenuhi syarat ini ya untuk ditampilkan di TikTok. Nah, kita coba upload ya. Kita coba upload contoh video. Ada video, coba saya pilih salah satu video ya. Oke, video. Nah, ini contoh ya. Ini contoh. Oke, upload. Nah, nanti video ini walaupun pada saat diupload itu formatnya belum format TikTok ya, tapi kita bisa edit ya. Bisa edit supaya mengikuti formatnya TikTok. Oke. Nah, ini videonya ya. Oke, nanti tampilan iklannya seperti ini. Kemudian Anda bisa tambahkan musik ya, tambahkan musik. Kemudian teks. Teks ini adalah judul ya, judul di sini ya. Jadi mirip dengan Facebook Ads ya. Ketika kita edit juga langsung muncul di sini ya. Saya display name-nya ya, Tommy Andri. Oke, ini display name. Teksnya misalnya silahkan klik tombol learn more ya. Nah, teksnya nggak bisa panjang-panjang nih kalau di TikTok ya, karena nggak tampil semua, nanti ada batasnya nih. Ada batas, pokoknya nggak bisa panjang ya kalau di TikTok. Oke. Kemudian call to action. Nah, call to action ini tombol ya, tombol learn more, download, shop now, kontak us ya. Learn more sama. Kemudian URL. Nah, ini tadi kita pilih iklan yang trafficnya itu kalau diklik tombol mengarah ke mana ya. Nah, tombolnya mengarah ke mana. Misalnya Oke, kemudian profile image ya, profile image, foto profilnya. Oke, saya pilih misalnya yang ini.
Oke. Nah, foto profilnya muncul di sini. Jadi iklan yang muncul itu bisa kita foto profilnya kita bikin berbeda dengan foto profil akun TikTok kita ya. Oke, nah ini pengaturan pixelnya ya. Nah, kemudian setelah semuanya selesai tinggal klik submit, nanti akan di review ya, akan di review. Nah, oke. Ini ada sarannya. Video no background audio. Nah, dari TikToknya harus menyarankan untuk menambahkan audio ya. Jadi bisa teman-teman tambahkan audio. Ini contoh. Oke, kita tambahkan audio ya supaya menarik iklannya. Tinggal klik tambah ini sebenarnya. Jadi secara keseluruhan ya, secara teknik ataupun mindset itu mirip dengan di Facebook Ads atau Instagram Ads. Nah, makanya sebelum terjun di TikTok Ads ini ya, yang versi dashboard Ads Manager-nya ya, sebaiknya, oke ini saya confirm dulu. Nah, sebaiknya teman-teman pahami dulu ya cara main di Facebook Ads dan Instagram Ads. Kenapa? Karena di sini budgetnya minimal 200.000. Nah, jadi kalau teman-teman belajar langsung terjun di sini, kalau menurut saya ya, kecuali kalau teman-teman memang budgetnya banyak banget ya, bisa 200.000 per hari. Kalau belum siap budgetnya sama ilmunya, sebaiknya belajar dulu di Facebook Ads dan Instagram Ads ya. Facebook Ads dan Instagram Ads bisa mulai 25.000 atau 50.000 per hari. Tapi kalau di TikTok Ads ini harus lebih siap nih ya. Memang hasilnya trafficnya luar biasa, tapi kita harus lebih siap, dan cara menyimpulkan datanya itu sama dengan di Facebook Ads. Kita nggak bisa menyimpulkan kalau iklan baru jalan sehari 2 hari. Minimal iklan kita itu jalan 4 hari sampai 7 hari ya. Baru bisa kita ambil kesimpulan, oh ini performa iklannya bagus atau enggak, layak dilanjutkan atau tidak. Nah, jadi kalau 200.000 per hari, kita harus testing selama 4 sampai 7 hari ya. Minimal biaya testingnya 1.400.000-an. Nah, itu untuk testingnya. Belum tahu hasil testingnya apakah iklannya bagus atau enggak, apakah dilanjut atau enggak. Nah, jadi kalau teman-teman ilmu dan budgetnya belum siap ya, sebaiknya jangan mulai di TikTok Ads dulu. Tapi kalau sudah pernah beriklan sebelumnya di Facebook Ads, ilmunya udah siap, pengalamannya udah siap, budgetnya juga udah siap, silahkan iklan di TikTok Ads Manager. Oke? Sekian dulu video kali ini ya, silakan dipraktekkan, semoga bermanfaat bagi Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.